Hello Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film animasi yang berjudul Wish Dragon. Film yang dirilis tahun 2021 ini menceritakan tentang pertemuan seorang pria dengan naga pengabul permohonan nih. Nah, gimana cerita lengkap keseruan mereka berdua? Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Suatu hari di suatu kelas terlihat seorang guru yang memberi contoh tulisan yang akan diikuti oleh anak muridnya nih. Namun ada satu anak bernama Dean yang malahan menggambarkan seekor naga. Oke, gara-gara itu Dean pun dihukum keluar kelas oleh gurunya. Dan ternyata Dean gak sendiri nih Snackers. Tidak lama kemudian keluar juga seorang anak perempuan yang dihukum juga seperti Dean. Nah, anak perempuan ini bernama Lina. Dan waktu pulang sekolah pun tiba, anak-anak lain sudah dijemput oleh orang tuanya masing-masing dan terlihat Dean seorang diri yang masih belum dijemput oleh ibunya. Tiba-tiba datang nih si Lina buat ngajakin Dean pulang bareng. Cie, ternyata Lina sama nih sama Dean. Ayahnya selalu terlambat buat jemput dia pulang sekolah. Oke, mulai dari sinilah hubungan Dean dan Lina pun jadi semakin akrab. Hampir setiap hari dua bestie ini selalu main bersama. Hingga suatu hari mereka berdua membuat layangan naga nih. Pas layangan mau diterbangkan, tiba-tiba mereka berdua ikut terbang terbawa angin hingga menabrak kandang ayam. Nah, di sini Lina membuat janji kepada Dean untuk tetap jadi sahabat selamanya. Bestie forever lah, apapun yang terjadi tidak akan terpisah. Namun, ternyata kenyataannya tidak semudah ini nih Snackers. Karena pekerjaan ayah Lina dan ayahnya harus pindah rumah keluar kota dan pergi meninggalkan Dean. Oke, waktu pun berlalu. Dean sekarang sudah tumbuh dewasa dan memiliki pekerjaan sebagai kurir makanan. Kemudian di perjalanan Dean bertemu dengan temannya yang bernama Wei. Nah, di sini Dean meminta tolong untuk mengerjakan tugas sekolahnya karena Dean nih lagi sibuk kerja mencari uang lebih banyak demi project surprise ke seorang wanita. Hayo, siapa nih? Lanjut, Dean sampai di alamat terakhir pengiriman makanannya. Nah, di sini Dean tuh kaget karena alamatnya itu adalah area rumah yang sudah hancur. Dengan sedikit curiga, Dean pun masuk ke area rumah itu untuk mencari orang yang memesan makanannya. Sampai akhirnya Dean melihat sebuah pintu merah di sana. Diketok kantu pintunya, terus ada yang jawab nih dan Dean diminta masuk. Mau dibuka pintunya sama si Dean, ternyata terkunci nih guys. Terus Dean jalan ke samping pintu. Nah, di sana terlihat kakek tua yang lagi memainkan alat musik. Nah, si kakek ini bilang dia tuh dewa. Dan pas Dean meminta uang bayarannya, si kakek malah ngasih teko teh tua berwarna hijau ke si Dean. Dia pun mengatakan teko ini adalah segalanya yang Dean butuhkan. Karena gak mau banyak chit-chat biar cepet dan gak mau ribut, akhirnya diambil deh itu teko sama si Dean. Terus dia langsung pergi. Kelupaan ngasih saus makanannya. Pas dibuka lagi pintunya, kakek-kakek itu sudah menghilang. Enggak deng, tiba-tiba si kakek muncul dari samping pintu. Oke, ini lucu part 1. Oke, lanjut. Dean yang lagi terburu-buru pergi ke toko jas. Namun uang yang dia punya tidak cukup untuk membeli jas yang dia mau. Diusir dong akhirnya si Dean. Nah, tiba-tiba Dean melihat toko jas yang lebih murah. Tanpa pikir panjang, Dean langsung membeli jas di situ. Sesampainya di rumah, ibu Dean ngambek nih Snackers karena Dean terlambat bawa pulang titipan ibunya. Nah, Dean beralasan karena terlalu sibuk kerja kelompok ngerjain tugas. Gak lama marahnya, ibunya pun menyajikan makanan untuk Dean. Namun tiba-tiba datang nih temannya si Dean. Dia bilang kalau Dean tidak masuk kelas sekali lagi dia tidak akan lulus. Ja, kan ketahuan bohongnya. Mendengar itu ibunya langsung marah sama Dean karena sudah bolos. Dean langsung jujur kalau dia bolos untuk mencari pekerjaan sampingan. Nah, ibunya tidak terima nih sama alasan yang dikasih sama Dean. Ibunya bilang tugas Dean cuma satu, yaitu belajar. Dan tidak ada hal yang lebih penting dari itu. Dean yang gak mau ribut langsung masuk ke kamarnya. Malam harinya saat ibunya sedang tidur, Dean yang sudah lengkap dengan setelan jasnya langsung cus pergi diam-diam keluar rumah dan pergi ke rooftop. Nah, ternyata Dean nih mau latihan ngucapin selamat ulang tahun ke Lina, teman kecilnya yang sekarang adalah seorang artis. Lagi antusias belajar ngucapin di foto Lina yang terpampang besar di reklame, tiba-tiba baju jas Dean sobek nih Snackers. Celananya juga hancur masuk ke tarik kompresor AC. Melihat kondisinya sekarang, Dean merasa putus asa. Dia merasa seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Terus dia juga bilang paling tidak dia bisa menepati janjinya ke sahabatnya Lina. Nah, lagi melo-melo tiba-tiba teko teh milik Dean bergerak.
dan keluar naga pink dan gemoy dari situ yang bernama Longzu yang dapat mengabulkan permintaan Din. Oke, si Longzu ini bilang dia adalah Wish Dragon yang dapat mengabulkan 3 permintaan Din karena sekarang Din adalah tuannya. Nah, Long juga menjelaskan setiap Wish Dragon harus melayani 10 tuannya sebelum bisa masuk ke dunia roh. Dan buat si Long nih, Din adalah tuan terakhir yang harus dia layani. Nah, ketika si Long dan Din lagi chit-chat, tiba-tiba datang 3 orang yang mencari teko ajaib itu. Oke, lanjut, 3 orang tadi akhirnya menyerang Din untuk merebut teko ajaib. Dan tiba-tiba saja si Din jadi jago berkelahi nih karena tidak sengaja mengucapkan ingin jadi jago kungfu. Akhirnya Din pun berhasil kabur dari 3 komplotan tadi. Keesokan harinya setelah ibunya pergi bekerja, Din kembali memanggil Long dari tekonya nih. Terus pas diajak Din keluar rumah, Long mendadak kaget nih Snackers. Karena lingkungan sekarang sudah modern, jadi norak nih dia ngeliat semuanya. Maklum kelamaan di teko guys. Oke, ini si Din ngajak Long buat pergi naik bus. Namun si Long gak mau dong gara-gara melihat isi penumpang bus yang penuh. Dan akhirnya mereka pun naik taksi dan terjebak macet. Udah nunggu lama, akhirnya Din berhasil mempengaruhi Long untuk dibawa terbang olehnya. Dan sampailah mereka berdua di tujuan, yaitu rumah Lina. Nah, di sini Din membuat permintaan kedua, yaitu untuk dijadikan kaya dalam 24 jam agar bisa masuk ke pesta ulang tahun Lina. Dan Din malah disulap pakai baju tradisional zaman dulu guys, lengkap dengan kereta kudanya. Oke, lucu part 2. Oke, akhirnya diperbaiki nih sama si Long dan skedus. Din berubah menjadi pengusaha muda lengkap dengan mobil mewahnya. Dan Long berubah menjadi personal asisten Din selama 24 jam. Oke, lanjut, akhirnya Din berhasil bertemu dengan Lina. Namun ternyata Lina tidak mengenali Din nih sebagai sahabatnya. Singkat cerita, tibalah ke acara puncak dan ternyata ayah Lina tidak kunjung hadir di sana. Lina yang cuman terdiam karena sedih dan malu, tiba-tiba dikejutkan sama penampilan kungfu Din. Din melakukan ini untuk mengalihkan perhatian para tamu di situ. Lina yang sedih pun langsung meninggalkan pesta. Din pun mengejar, akhirnya menemukan Lina sedang bersembunyi di tumpukan hadiah. Di sini Din langsung menghibur Lina yang menangis karena sedih ayahnya tidak dapat hadir di acara pentingnya. Tiba-tiba ayahnya video call nih Snackers, terus memberikan Lina hadiah yang dititipkan di asistennya. Dan ternyata hadiah itu sama dengan hadiah tahun lalu yang diberikan oleh ayahnya juga. Terus di sini Din memperkenalkan diri ke ayahnya Lina. Ini ayahnya Lina melihat barang-barang yang dipakai Din bermerek semua, langsung terpesona dan menyuruh Lina dan Din makan siang bareng besoknya. Nah, tapi di sini Din malah berbohong nih dan memperkenalkan namanya sebagai Dan. Oke, saat perjalanan pulang Din menceritakan semuanya kepada Long. Di sini Long marah karena Din berbohong soal identitasnya. Dia bilang nih kalau nantinya Lina tahu Din berbohong, hubungan mereka bakal hancur. Di sisi lain ternyata usaha ayahnya Lina lagi dalam masalah nih Snackers. Dia pun terlilit hutang. Ayahnya diancam asetnya akan disita jika tidak segera melunasi hutangnya. Dan di sini diperlihatkan ternyata 3 orang yang lagi mencari teko ajaib itu adalah anak buahnya ayah Lina nih guys. Keesokan harinya Din menghadiri makan siang bersama Lina. Namun ternyata di sana sudah menunggu 3 orang geng itu. Din pun diserang dan akhirnya kabur melarikan diri bersama Lina. Dan mereka berdua menyamar menjadi barongsai naga nih guys. Namun ternyata 3 orang tadi juga ikut menyamar menjadi barongsai yang lain. Oke, mereka pun berkelahi dan dengan bantuan kekuatan Long akhirnya mereka berhasil kabur dengan terbang dan mendarat di dekat rumah Din. Nah, waktu 24 jam Din menjadi pria kaya udah habis nih Snackers. Akhirnya Din berubah lagi menjadi pria biasa. Nah, akhirnya Din jujur kepada Lina tentang identitasnya dan mengapa dia berbohong. Oke, leganya Din, Lina bukannya marah malah senang. Akhirnya bisa bernostalgia dengan lingkungan masa kecilnya dulu. Terus Lina pun mengunjungi gedung rumahnya dulu yang juga rumahnya Din dan bertemu dengan ibu Din di sana. Di sana Lina juga disambut oleh para tetangga lamanya nih. Lina pun menghabiskan waktu bersama orang-orang di sana, dari memasak sampai movie time bareng nih Snackers. Lanjut, Din mengajak Lina pergi ke rooftop dan di sana mereka berdua mengingat janji masa kecil yang pernah mereka ucapkan.
Kemudian tiba-tiba Lina ditelepon dan harus segera pergi karena sudah telat untuk melakukan pemotretan iklan. Sebelum pergi, Lina mengatakan kalau dia tidak ingin hubungannya dengan Dean lebih dari teman karena dia mencoba bersikap realistis dalam hidupnya. Dean yang kesal langsung meminta Long mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu menjadi kaya agar bisa tetap berteman dengan Lina. Di sisi lain, perusahaan ayahnya Lina sudah disita nih guys, dan tiba-tiba datanglah Lina ke sana menceritakan pertemuannya dengan Dean, teman masa kecilnya. Kemudian tiba-tiba ayahnya Lina langsung pergi karena menyadari Dean lah yang memegang teko ajaib yang dia cari selama ini. Oke, balik lagi ke Long dan Dean. Sebelum mengabulkan permintaan terakhirnya, Dean dibawa Long ke suatu tempat untuk menceritakan masa lalu Long saat menjadi manusia. Long adalah orang yang kaya raya. Di sini intinya Long bilang kalau percuma jika kaya raya tapi tidak ada satupun teman dan keluarga yang menemani hingga nafas terakhirnya. Dan saat dia sampai di dunia roh pun dia malah dirubah menjadi Wish Dragon dan diturunkan ke dunia untuk mempelajari arti kehidupan. Intinya Long ngasih gambaran kalau teman dan keluarga adalah hal paling penting daripada kekayaan. Kemudian tiba-tiba datang ayahnya Lina and the gang buat meminta Dean menyerahkan teko ajaibnya. Oke, singkat cerita, Pak Weng, ayahnya Lina, berhasil merebut teko ajaibnya. Namun tiba-tiba anak buahnya yang bernama Pocket merebut teko itu dan menjatuhkan Pak Weng dari atas gedung. Dan Long pun mempunyai majikan yang baru. Oke, Lina datang ke TKP dan melihat ayahnya yang sudah sekarat. Dean pun langsung pergi untuk merebut kembali teko ajaib itu. Berantem tuh mereka Snackers buat memperebutkan teko tehnya. Singkat cerita, ketika Dean akan terkena pukulan tangan emas Pocket, Long berhasil melindunginya dan seketika berubah menjadi emas. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam sungai. Long pun akhirnya tenggelam ke sungai yang dalam bersama teko ajaibnya. Dan ternyata Long kembali ke akhirat nih guys, dan bertemu kembali dengan dewa yang merubahnya menjadi naga. Dan akhirnya Long sudah dapat diterima di akhirat karena sudah bisa memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Tapi Long malah minta dikembalikan ke dunia lagi nih karena belum mengabulkan permintaan terakhir Dean. Dan Long pun dapat kembali namun dengan satu syarat, kata si dewa. Long pun berhasil kembali dan mengabulkan permintaan terakhir Dean, yaitu menghidupkan kembali ayah Lina yang sudah meninggal. Kemudian wush, Long pun menghilang. Oke, pagi harinya Dean pulang ke rumah yang ternyata diikuti oleh Lina dan ayahnya. Di sini ayahnya meminta maaf kepada Dean dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Lina pun mau menerima Dean menjadi sahabatnya lagi dan mereka semua pun makan bersama. Waktu berlalu, akhirnya ibu Dean punya restoran dumpling sendiri nih guys. Lagi bantuin ibunya, tiba-tiba Dean melihat teko teh yang mirip dengan milik Long. Dean pun langsung memanggil Long dan shkedus, Long pun muncul. Ternyata syarat yang pernah dikasih dewa waktu itu adalah Long harus melayani kembali 10 manusia lagi. Dan itu semua dilakukan Long demi Dean. So sweet. Mereka berdua pun saling mengucapkan terima kasih. Dan film pun tamat. Gimana nih Snackers, alur cerita Wish Dragon ini? Jangan sampai kita semua dibutakan oleh kekayaan dan melupakan keluarga dan sahabat ya. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para Snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye bye.